Produk lokal, ini karena Pak Presiden juga pesan, Brin tolong dong bikin bisa menyelesaikan masalah sepatu gitu kan. Ini produksi di mana Pak? Brin, Produksinya? Brin Serpong ini. Keunggulannya apa Pak sepatunya Pak? Ini semua dari karet. Kepala BRIN Arif Satria memamerkan sepatu inovasi penelitinya sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta. Ia mengklaim jika sepatu BRIN ini hanya dibanderol seharga Rp75.000 dan sudah siap untuk diproduksi massal. Sepatu produk lokal yang dikembangkan BRIN Serpong ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat, salah satunya permasalahan alas kaki. Arif juga mengklaim jika sepatu tersebut dibuat dari bahan karet dengan bobot ringan dan harga terjangkau. Bahkan, untuk meyakinkan keunggulan produknya, Arif juga mempersilahkan tim media mencoba langsung sepatu. Nantinya harga sepatu akan bervariasi tergantung motif dan bahan yang digunakan. Namun sebagian besar dibanderol seharga Rp75.000. Meski ada pula varian dengan harga di atas Rp100.000. Sementara itu, pengembangan sepatu ini adalah untuk mendukung kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dr. Tifa menganggap kajian analitis dan neuropolitika terkait ijazah yang ia lakukan sudah cukup sehingga ia memilih fokus pada bidang keilmuan kesehatan. Ia juga menyatakan tetap bersedia hadir apabila dibutuhkan sebagai saksi ahli dalam proses persidangan berkaitan kasus tersebut. Selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ, dan hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Meskipun menyatakan mundur dari perdebatan publik, proses hukum dan langkah uji materi atau pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukumnya tetap berjalan di ranah peradilan. Ini senjata ada taulirnya. Bagaimana caranya? Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Yang itu memang dilarang untuk dipergunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ pertanyaannya? Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) melakukan pertemuan di Amman, Yordania pada hari Rabu.
Pertemuan ini membahas tentang sejumlah situs suci di Yerusalem dan menyerukan agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel untuk segera dihentikan. Dalam kesempatan ini, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, memperingatkan kebijakan Israel beresiko memicu konflik agama yang berpotensi menghancurkan perdamaian. القدس هي مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وبالتالي لا شرعية لأي من القرارات التي تتخذها في القدس. والقدس تواجه خطرا يتفاقم نراه يتبدى في الاستيطان الذي يتوسع، في مصادرة الأراضي التي تستمر، في محاصرة حق العبادة للمسلمين وللمسيحيين، في منع المصلين من الوصول إلى أماكن عبادتهم سواء مسلمين أو مسيحيين، وأيضا في ما نراه من سياسة ممنهجة لتغيير الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. هذه طبعا كل هذه الإجراءات تتم وسط سياسة إسرائيلية أشمل تستهدف تكريس الاحتلال في كل الأرض الفلسطينية المحتلة. لكن ما تقوم به إسرائيل يدفع باتجاه تفجر صراع دوني سيكون له آثارا دمارية ليس فقط على الأمن والسلم في المنطقة ولكن في العالم أيضا. إذا تفجر هذا الصراع الديني وانطلقت معه الدعوات للجهاد العالمي لحماية أحد أكثر 3 أماكن قدسية عند أكثر من ملياري مسلم، لن يستطيع أحد أن يوقف هذا الصراع. ومن هنا كانت دعوتنا للمجتمع الدولي أن يتحرك قبل فوات الأوان. Pertemuan ini menyepakati 3 hal yang harus dilakukan pada prioritas utama. Mendokumentasikan pelanggaran Israel, memperkuat ketahanan rakyat Palestina, dan meminta upaya internasional dalam mendukung Yerusalem. Pasukan Israel melakukan operasi besar-besaran di kamp pengungsi utara Yerusalem. Pasukan Israel juga memperlakukan jam malam dan menempatkan penembak jitu di sejumlah atap bangunan. Menurut laporan Bulan Sabit Merah Palestina, sebanyak 8 orang menderita luka-luka dalam operasi ini. Beberapa masjid dilaporkan tidak dapat melaksanakan azan dan sholat subuh berjamaah seperti biasa akibat pembatasan yang diberlakukan tentara Israel. Pihak Israel menyatakan operasi ini bertujuan untuk menindak jaringan teror serta mencegah Kalandia menjadi tempat berlindung kelompok bersenjata.